Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit SMK 3 yang berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Nurida Duwita Lutfiana dengan NIM 12211070. Saya Wandi Pranata, NIM 12201071. Saya Gilang Priyatama Amin dengan NIM 12211030. Dan satu anggota kami lagi yaitu Yulika Masari dengan NIM 12191084. Kemudian outline pembahasan yang akan kami bawakan pada kali ini yaitu yang pertama ada perencanaan K3, yang kedua ada pelaksanaan rencana K3, yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi kinerja, dan yang keempat ada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Kemudian yang pertama ada lampiran 1 yaitu mengenai pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Yang pertama, penetapan kebijakan ketiga ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ada penyusunan kebijakan ketiga yang dilakukan melalui A. Tinjauan awal kondisi K3 dan B. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja atau buruh. Kemudian yang kedua, ada penetapan kebijakan K3 harus A. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, B. Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani, C. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3, yang D. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja atau buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan. Kemudian yang E. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, F. Bersifat dinamik, dan yang G. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada poin ketiga yaitu untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf C sampai dengan huruf G, pengusaha atau pengurus harus A. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, B. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3. Yang C. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3. D. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi, dan yang E. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Kemudian yang keempat itu ketentuan tersebut pada angka 3 huruf A sampai dengan huruf E diadakan peninjauan ulang secara teratur. Yang kelima, setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK 3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Yang keenam, setiap pekerja atau buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3. Kemudian ada perencanaan K3, yaitu yang pertama, pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan. Kemudian yang B, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, identifikasi potensi bahaya, dan penilaian resiko yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana. Kemudian yang C, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus 1. Ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi, dan diidentifikasi oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja atau buruh. Kemudian yang D, sumber daya yang dimiliki dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana. Kemudian yang kedua itu, rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat A. Tujuan dan sasaran, yang dimana tujuan dan sasaran ini ditetapkan, ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi 3 kualifikasi ini, yaitu dapat diukur, satuan atau indikator pengukuran, serta sasaran pencapaian. Kemudian dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan 1. Wakil pekerja atau buruh, kedua ahli K3, yang ketiga ada P2 K3 dan pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian ada skala prioritas yang dimana urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, yang berarti pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
Kemudian ada upaya pengendalian yang dimana bahaya upaya pengendalian dilakukan berdasarkan hasil penilaian resiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian di sini ada penetapan sumber daya yang dimana penetapan sumber daya ini dilaksanakan agar menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan. Kemudian yang E, jangka waktu pelaksanaan dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan. Kemudian ada indikator pencapaian yang dimana dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK 3. Kemudian di sini ada poin G, yaitu sistem pertanggungjawaban yang dimana pertanggungjawaban ini harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Yang dimana berdasarkan hal tersebut, pengusaha harus 1. Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan semua tingkatan manajemen, pekerja atau buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung. Kemudian yang kedua, mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3 dan memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang pelaksanaan rencana K3 pada poin pertama, yaitu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi. Pada poin A, prosedur pengadaan sumber daya manusia. Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, yang meliputi yang pertama, pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan di bidang K3, yang dibuktikan melalui pada poin A, sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dan juga pada poin B, yaitu surat izin kerja atau operasi dan atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Pada poin 2, yaitu pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan penyelenggaraan setiap pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif. Yang keempat, pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli. Serta pada poin 5, yaitu pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja atau buruh secara aktif. Selanjutnya, poin B, yaitu konsultasi, motivasi, dan kesadaran dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3. Pengusaha dan atau pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran dengan melibatkan pekerja atau buruh maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan SMK 3. Sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Dalam melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran SMK 3, pengusaha dan atau pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja atau buruh tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat mencederai dan melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden. Selanjutnya pada poin C, meliputi tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan K3 harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang pertama, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3. Selanjutnya poin kedua, yaitu menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja atau buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung yang meliputi yang pertama, pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa SMK 3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan. Yang kedua, pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK 3.
Yang ketiga, mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3. Dan yang keempat, memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya. Pada poin D, meliputi pelatihan dan kompetensi kerja. Pelatihan dan kompetensi kerja dilakukan dengan melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi kerja K3. Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasikan dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan yang pertama, menggunakan standar kompetensi kerja yang ada. Yang kedua, memeriksa uraian tugas dan jabatan. Yang ketiga, menganalisis tugas kerja. Yang keempat, menganalisis hasil inspeksi dan audit. Serta yang kelima, meninjau ulang laporan insiden. Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, poin kedua, menyediakan prasarana dan sarana yang memadai. Prasarana dan sarana yang disediakan itu meliputi yang pertama, organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3. Perusahaan wajib membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja atau buruh untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja buruh yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan mempertimbangkan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan. Oke, selanjutnya pada poin kedua, anggaran perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh, antara lain untuk keberlangsungan organisasi K3, pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja, serta pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian, dan peralatan pelindung diri. Dan pada poin yang ketiga, prosedur operasi atau kerja, informasi dan pelaporan serta pendokumentasian. Pada poin yang pertama, prosedur operasi atau kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 atau job safety analysis oleh personil yang subpoin yang kedua, yaitu prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil dari sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen dikomunikasikan pada semua pihak dalam perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja perusahaan. Yang kedua, melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perusahaan. Dan yang ketiga, menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perusahaan yang membutuhkan. Oke, selanjutnya pelaksanaan rencana K3 terkait dengan informasi yang diperlukan yang perlu dikomunikasikan, yaitu meliputi yang pertama, persyaratan eksternal atau peraturan perundang-undangan dan internal atau indikator kinerja K3. Yang kedua, izin kerja. Yang ketiga, hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko, serta sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Yang keempat, kegiatan pelatihan K3. Yang kelima, kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan. Yang keenam, pemantauan data. Yang ketujuh, hasil kajian kecelakaan, insiden, keluhan, dan tindak lanjut. Yang kedelapan, identifikasi produk termasuk komposisinya. Yang kesembilan, informasi mengenai pemasok dan kontraktor. Serta yang ke-10, audit dan peninjauan ulang SMK3. Selanjutnya pada poin ketiga, meliputi prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur pelapor terdiri atas yang pertama, prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani pelaporan terjadinya insiden, pelaporan ketidaksesuaian, pelaporan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, dan pelaporan identifikasi sumber bahaya.
Dan pada poin yang kedua, prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan pelaporan kepada pemegang saham atau pihak lain yang terkait. Laporan tersebut harus disampaikan kepada pihak manajemen atau pemerintah. Selanjutnya, poin keempat terkait dengan pendokumentasian kegiatan K3 itu digunakan untuk yang pertama menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan dan sasaran K3. Yang kedua, menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3. Yang ketiga, mendokumentasikan peranan, tanggung jawab dan prosedur. Yang keempat, memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan. Dan yang kelima, menunjuk bahwa unsur-unsur SMK 3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan. Dalam pendokumentasian kegiatan K3, perusahaan harus menjamin bahwa dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan. Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi. Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang. Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu. Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan dan dokumen mudah ditemukan, bermanfaat, serta mudah dipahami. Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi yang pertama, tindakan kendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan dan melaksanakan kebijakan. Yang pertama itu ada standar bagi tempat kerja, yang kedua perancangan pabrik dan bahan, dan yang ketiga prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya, pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui yang pertama, identifikasi potensi bahaya dengan pertimbangan. Poin pertama yaitu kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Yang kedua, jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang memungkinkan dapat terjadi. Lalu poin B, penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Lalu poin C, tindakan pengendalian dilakukan melalui yang pertama, pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higienitas, dan sanitasi. Lalu poin kedua, penyelidikan dan penelitian. Ketiga, insentif dan penghargaan dan motivasi diri. Poin keempat, evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi dan penegakan hukum. Next, yang kedua, perancangan dan rekayasa. Di mana terdapat perancangan dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi, tinjauan ulang, validasi, dan penyesuaian. Dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus mempertimbangkan unsur-unsur. Yang pertama, identifikasi potensi bahaya. Yang B, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan poin C, personil yang memiliki kompetensi kerja yang harus ditentukan dan diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK 3. Poin ketiga, prosedur dan instruksi kerja. Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala, terutama jika terjadi perubahan peralatan, prosedur atau bahan baku yang digunakan oleh personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur. Poin keempat, penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan perusahaan yang akan menyerahkan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas. Poin kelima, pembelian dan pengadaan barang
dan jasa sistem pembelian atau pengadaan barang dan jasa harus memiliki yang pertama, terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang B, menjamin agar produk, barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memiliki persyaratan ketiga. Yang C, pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja perusahaan, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu poin 6, prosedur akhir produk berupa barang atau jasa harus dapat dijamin keselamatannya dalam pengemasan, penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan serta pemusnahannya. Lalu poin ke-7, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri. Perusahaan harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri yang meliputi poin A, pengendalian personal dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik, dan prosedur perawatan dan proses perawatan lanjutan. Lalu untuk pemantauan evakuasi kinerja, pemantauan dan evakuasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi yang pertama, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran harus ditetapkan dan diperhatikan prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya sesuai dengan objek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Lalu prosedur pemeriksaan, pengujian dan pengukuran secara umum meliputi poin A, personal yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup. Lalu poin B, catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipahami dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang terlibat. Lalu poin C, peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3. Lalu poin D, tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran. Lalu poin E, penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden. Dan poin F, hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. Lalu prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya. Lalu poin 8, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat, setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemilihan keadaan darurat serta cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemilihan tenaga kerja yang mengalami trauma. Lalu untuk pemantauan dan evakuasi kerja, yang kedua, audit internal SMK 3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Audit SMK 3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki potensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagai tercantum pada lampiran 2 peraturan ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada lampiran 3 peraturan ini. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan di sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh
pengurus dan proses ditinjau ulang manajemen. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK 3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK 3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik oleh pihak manajemen. Lalu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3 untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK 3. Perusahaan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus yang pertama melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK 3 secara berkala, dan poin kedua, tinjauan ulang SMK 3 harus dapat mengatasi implementasi ketiga terhadap seluruh kegiatan, produk, barang, dan jasa termasuk dampak terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK 3 paling sedikit meliputi 4 poin. Yang pertama, evaluasi terhadap kebijakan ketiga, tinjauan dan sasaran dan kinerja ketiga, hasil temuan audit SMK 3 dan evaluasi efektivitas penerapan SMK 3 dan kebutuhan untuk pembangunan SMK 3. Perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilakukan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Keempat, perubahan struktur organisasi perusahaan. Kelima, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Lalu keenam, hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketujuh, adanya pelaporan. Dan kedelapan, adanya saran dari pekerja atau buruh. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.